Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Bersama saya Sabrina Dina Putri dan rekan saya Sabrina Zawa Syahmani akan menjelaskan secara detail di slide selanjutnya. Slide pertama saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas permintaannya adalah ND sama dengan DQD per DP dikali P per QD, di mana DQD per DP tak lain adalah turunan dari QD atau F dalam kurung P. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila ND lebih dari 1. Elastik uniter jika ND sama dengan 1, dan inelastik jika ND kurang dari 1. Barang yang permintaan elastiknya mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar presentasi tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan presentase yang lebih besar daripada presentasi perubahan harganya. Di slide selanjutnya bisa kita lihat contoh soal di mana fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar P sama dengan 5. Diketahui P-nya sama dengan 5 ya. Jadi QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Kita masukkan rumus yang di atas menjadi min 6. P-nya karena sudah diketahui kita masukkan 5 min 6 dikali 5 dikali 5 per 25 dikurang 75 dari 3 kali 5 kita 15 kuadrat, hasilnya jadi 3. Karena lebih dari 1 maka dianggap elastik. Kali ini saya akan membahas materi tentang elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah harga yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan V dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya adalah NS sama dengan DQS per DP dikali P per QS, di mana DQS per DP tak lain adalah QS turunan atau F turunan P. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila NS kurang dari 1, elastik uniter jika NS lebih dari 1, dan inelastik jika NS sama dengan 1. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah atau searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Contoh soal. Fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar P sama dengan 10. Ketahui QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat, maka Q turunan S-nya itu 14P. Jadi rumusnya tadi adalah NS sama dengan DQS per DP dikali P per QS sama dengan 14P dikali P per min 200 plus 7P kuadrat. 14 dikali harganya itu kan 10, jadi dimasukin 14 dikali 10 dikali 10 per min 200 plus 700 sama dengan 2,8, dan itu hasilnya elastik. Kenapa? Karena kurang dari 1. Selanjutnya, elastisitas produksi merupakan suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk,
sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi, dan fungsi produksi dinyatakan sebagai P sama dengan Fx. Maka elastisitas produksinya sebagai berikut. Eta P sama dengan dP per dx dikali X per P, di mana dP per X adalah produk marginal turunan dari P sama dengan Fx. Berikut contoh soalnya. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6x kuadrat dikurang X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit. Kita ambil P sama dengan 6x kuadrat dikurang X pangkat 3. Turunan dari P atau dP per dx sama dengan 12x dikurang 3x kuadrat. Lalu kita substitusikan eta P sama dengan dP per dx dikali X per P. Sama dengan turunan hasilnya kita masukin jadi 12x dikurang 3x kuadrat dikali X per fungsi produksinya yaitu 6x kuadrat dikurang X pangkat 3. Pada setiap X-nya kita ganti dengan angka 3 menjadi 12 dikali 3 hasilnya 36 dikurang 3 kuadrat dikali 3 hasilnya 27 dikali X-nya menjadi angka 3 per 6x kuadrat atau 3 kuadrat dikali 6 sama dengan 54 dikurang 3 pangkat 3 menjadi 27. 36 dikurang 27 sama dengan hasilnya 9 dikali 3 per 54 dikurang 27 hasilnya 27. 9 dikali 3 per 27 sama dengan hasilnya 1. Baik, slide selanjutnya biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F dalam kurung Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya adalah MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Di slide selanjutnya kita bisa melihat contoh soal. Diketahui biaya total C sama dengan F dalam kurung Q sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat ditambah P Q ditambah P. Jadi biaya marginalnya kita masukkan rumusnya menjadi MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q kuadrat min 6Q ditambah 4. Selanjutnya ada penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penawaran total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya sama dengan MR sama dengan turunan R sama dengan DR per DQ. Contoh soal, andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 min 2Q, maka penerimaan totalnya R sama dengan P dikali Q sama dengan FQ sama dengan 16Q min 2Q kuadrat. Penerimaan marginalnya MR sama dengan turunan R sama dengan 16 min 4Q. Selanjutnya, utilitas marginal. Utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen akibat tambahan satu unit barang yang dikonsumsinya. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total, dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi atau satuan unitnya, maka utilitas marginalnya adalah MU sama dengan U aksen atau turunan awalan dari utilitas totalnya sama dengan DU per DQ. Kurva utilitas marginalnya selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total U berada pada posisi puncaknya.
Berikut ini ada contoh grafiknya. Pada grafiknya memiliki titik balik yang maksimum. Maka jika U sama dengan FQ atau total utilitasnya sama dengan 90Q dikurang 5Q kuadrat, maka marginal utilitas sama dengan U aksen atau turunan pertama dari 90Q dikurang 5Q kuadrat sama dengan 90 dikurang 10Q. U maksimum pada MU sama dengan 0 atau tadi turunan pertamanya 90 dikurang 10Q sama dengan 0. Maka Q yang dihasilkan dari substitusi 90 dikurang 10Q sama dengan 9. Jadi U maksimum sama dengan 90 dikali 9 dikurang 9 akar 2 dikali 5. Hasil dari keduanya senilai 405. Selanjutnya, produk marginal. Produk marginal atau marginal produk ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya adalah MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Kurva produk marginal selalu mencapai nilai ekstrimnya. Dalam hal ini, nilai maksimum tepat pada saat kurva produk total atau P berada pada posisi titik beloknya. Kedudukan ini mencerminkan berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Produk total mencapai puncaknya ketika produk marginal 0. Berikut ini contohnya. Produk total P sama dengan Fx sama dengan 9x kuadrat dikurang x kuadrat. Produk marginalnya MP sama dengan P aksen sama dengan 18x dikurang 3x kuadrat. P maksimum pada P aksen adalah 0, yakni pada X yaitu 6, dengan P maksimum yaitu 108. P berada di titik belok dan MP maksimum pada P aksen kedua sama dengan atau turunan kedua sama dengan MP aksen sama dengan 0, yakni pada X senilai 3. Terima kasih